tadi kan sempat dimention Tentang series saja. iya tentang kayak kita. tentang series itu gimana gitu. Kalau di series kita senang karena berarti penonton Sandriners mendapatkan chemistry kita tuh nyampe ke mereka, dan semoga nggak cuma kita tapi juga karakter-karakter yang lain juga bisa chemistry nyampe ke penonton. Untuk proses syutingnya itu seperti apa nih Kak sampai sejauh ini? Ada yang unik nggak masing-masing? Oh. Maksudnya dari sisi prosesnya? Iya, proses syutingnya untuk series ini seperti apa nih Kak? Ya sebetulnya sih nggak terlalu jauh beda dari season pertama. Nah walaupun ada tambahan, mungkin mereka berdua kemarin sempat seru-seruan di Lampung kan, kita yang lain nggak diajak. Tapi di luar dari itu ada cast baru juga. Terus juga ya masih kompak sih, kayak season pertama justru malah makin kompak juga gitu. Karena karakternya, kalau terutama misalnya untuk karakter saya Zero udah obat. Gimana syuting yang berempat jalan pakai baju? Itu ngulang-ngulang berapa kali itu kan panas banget ya. Ini bener yang pakai gamis kan? Iya. Lagi panas-panasan gitu kan. Terus nanti ada yang kebuka lah kancingnya, harus retake jadinya. Terus kita mondar-mandir terus itu pakai gamis panas-panasan kemarin. Itu seru sih. Naura, kamu kan tadi katanya bilang belum pernah dapat peran istri, terus nangis-nangisan ketemu suaminya, itu gimana sih mendalaminya gitu? Mendalaminya mungkin karena aku setiap kali aku syuting tuh aku selalu nonton hasilnya sebagai penonton, bukan buat kayak nge-review diri aku, nge-review juga, cuma maksudnya aku lebih pengen ngerasain kalau jadi sisi penonton tuh gimana. Jadi pada saat aku syuting adegan di Lampung itu nangis-nangis ketemu sama suami, aku kebawa cerita dan apa yang aku tonton di season pertama. Karena kalau misalkan aku berusaha banget untuk jadi Aliza, memposisikan diri aku sebagai Aliza yang udah punya suami, lagi hamil, terus ditinggal suami, aku tuh kayak agak sedikit susah karena aku belum terbayang gitu. Tapi karena mungkin aku ngikutin Santri Pilihan Bunda yang pertama, aku jadi kebawa. Keluar air matanya karena mikir apa tuh kira-kira? Soalnya ada scene lagi kamu diem terus tiba-tiba nangis gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalkan emang udah kenal banget sama karakternya, itu lama-lama akan kebawa in a good way. Jadi aku sih nggak mikir yang kayak maksa mikir sesuatu yang bikin sedih, karena takutnya juga jadi doa kan. Jadi aku nggak pernah pakai metode itu sih. Jadi ya udah, kalau udah bisa ngerasain scene-nya, terus reading dan bener-bener sering baca skrip, jadi harusnya sih bisa ngerasain adegannya. Tadi sendiri ada rasa tanggung nggak sih? Ini kan mamahnya kan mama Nola ya. Iya. Mungkin ada rasa tanggung nggak sih ketika dipasangkan di situ? Nah, jujur iya ya, karena pertama kali aku main peran juga sama Mama Nola, dan apalagi biasanya kita ketemu kan bercanda, ngobrol-ngobrol, dan kali ini harus serius, profesional dalam pekerjaan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari Pangling juga dan Mama Nola juga profesional, jadi alhamdulillah bisa terjalankan dengan lancar. Mungkin teman-teman Kes boleh ceritain apa sih yang membuat series di SPB2 ini lebih menarik dan spesial dari yang sebelumnya? Pertama, konfliknya lebih banyak mungkin di sini ya gitu, apalagi setelah Kinan pergi, yang tragedi yang dialami Kinan, itu kisah cinta mereka berlanjut dari situ, kelanjutannya seperti apa. Terus habis itu juga dengan adanya karakter baru ini menambah apa ya, emosi para penonton kali ya. Iya, dan benar-benar aku rasa ini membawa sesuatu yang baru sih ke Santri Pilihan Bunda gitu. Mungkin yang pertama lebih udah greget, tapi yang di sini mungkin greget tapi gemes, pengen mukul apa semua ada di sini. Oke, pesan apa sih yang kalian dapat dari masing-masing peran yang kalian mainkan? Kalau aku lebih belajar dari apa yang telah Kinan alami ya. Aku berpikir kalau misalkan aku di posisi Kinan, oh berarti aku harus lebih terbuka ke pasangan. Aku belum bisa spill banyak karena di sini kan baru episode 1 ya. Nanti teman-teman Santriners dan teman-teman media juga bisa lihat kalau udah ada episode 2, episode 3 itu gimana perjalanan konfliknya, dan ada banyak banget yang bisa dipelajari. Yori, satu-satu ya. Dari kamu? Kalau dari aku belajar banget kalau jadi istri itu emang harus nurut sama suami, harus nurut sama mertua, nggak boleh ngebangkang, nggak boleh durhaka juga sama orang tua sendiri. Ya pasti kan kalau namanya hubungan itu ada dua belah pihak kan, dengan pemikiran-pemikirannya masing-masing,
terus juga pertimbangannya masing-masing. Jadi setiap kali ada konflik ya kita sebisa mungkin, ini interpretasi saya ya, harus sabar dulu, harus coba komunikasikan dulu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan masing-masing, dan ya sama-sama lah cari solusinya gitu, nggak bisa langsung meledak atau apapun itulah gitu sih kurang lebih. Ada yang mau nambahin? Sama sih sebenarnya kurang lebih. Iya. Tapi ini kan hubungan di series ini kan dengan siapapun, nggak hanya dengan pasangan kan, ada dengan mertua, menantu, teman, sahabat, terus tiba-tiba ada orang baru. Jadi apapun itu kalau emang ujian ya emang harus ditangani dengan kesabaran dulu. Tapi kalau udah bener-bener nggak kuat bukan berarti artinya juga lemah gitu. Yuriko waktu ditawarin bermain sebagai orang ketiga gitu yang mungkin karakternya kayaknya bakal menjadi, ini saya menebak aja ya, jadi antagonis. Itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu? Deg-degan pastinya awalnya karena aku juga kebetulan nonton SPB yang pertama, Santri Pilihan Bunda yang pertama, dan itu versi luar biasa ya gitu, dan aku deg-degan banget pas ditawarin karakter ini karena karakter baru yang membawa warna baru ke seriesnya gitu. Dan tapi aku rasa ini jadi tantangan sih buat aku karena karakternya Latifah ini suatu karakter yang memang jarang aku peranin gitu. Biasa mungkin most of the time ya udah kurang lebih sama gitu, tapi di sini benar-benar beda, dan itu mungkin ya aku jadi challenge aja sih buat aku untuk karakter Latifah ini. Terus kalian ngobrol, Yuriko ya ngobrol sendiri sama dua pemeran utama, misalnya Naura, pasti kan nanti akan banyak bersinggungan sama mereka berdua, seperti apa gitu, untuk supaya kelihatan nih benci-benciannya atau suka-sukaannya lagi gitu. Ya, kita kalau sempat ke bawah sih enggak ya untungnya. Bahaya dong. Jujur syutingnya sangat menyenangkan, tapi benar-benar pas kita on cam, on set, Naura tuh mukanya udah gini ke aku gitu. tapi bagus dong kan, in character gitu. Tapi emang Latifah nih unik gitu, jadi kadang aku sendiri aja sebel gitu sama dia. Sebel tapi kadang dia kayak kasihan ya lo gitu. Kasihan maksud Emang gak kasihan? Kalau kalian berdua dengan kehadiran pemeran baru gitu sebagai, pasti nanti kan akan menjadi konflik dan juga dinamika di antara kalian berdua itu seperti apa? sebenarnya sih kalau dengan adanya karakter baru Latifah dan Zena, especially Latifah gitu ya, dengan konflik baru ya karena itu tadi, karena sama proses reading juga alhamdulillahnya dari Yuriko juga yang baru masuk series ini, dia nggak pernah absen reading, dan menurut aku itu penting banget karena kan dia perlu untuk mengenali karakter kita semua, terus gimana sih universe-nya Santri Pilihan Bunda itu seperti apa. Jadi aku sangat respect dan senang banget bisa kerja sama Yuriko, begitu juga dengan Rasha. Yang sering absen reading tadi siapa maksudnya? Kan kamu sering reading? Oh. Enggak kok. Ini Enggak, soalnya pas season pertama itu lagi ada syuting yang lain juga, jadi nggak sempat reading. Kalau di season yang pertama emang banyak yang gak ikut reading, Iya. banyak yang jarang reading. Kalau di season 2 ini kan maksudnya aku seneng karena Latifah ini, Yuriko ini ngerasa kayak ada, dia punya tanggung jawab yang besar untuk di season 2 karena kan udah ada season 1-nya kan. Jadi aku seneng aja gitu ngeliat kerja kerasnya Yuriko, ngeliat kerja kerasnya Jessica juga. Karena ini kan melanjutkan, kayak tadi kita bilang kan orang pasti mikirnya ada pressure dan lain-lain, karena sebenarnya kita lebih ngerasa tertantang sih karena pas ini orang akan membandingkan dengan yang pertama. Jadi dengan adanya karakter baru aku seneng banget, aku sangat menghargai kerja keras mereka juga. Dan apalagi Yuriko ini juga loh syuting dari pagi sampai malam banget, jadi dia lebih sering dapat scene sendiri, terus udah sendiri sampai malam sendiri lagi gitu. Jadi itu sih yang aku proud of her. Naura, satu terakhir nih. Kan kamu sama Fadil juga ada adegan touching setelah menikah itu. Nah itu izin ke bunda dulu nggak sih saat harus kayak begini, ada adegan begini gitu? Oh iya. Justru kan setiap kali aku sebelum ngambil project, aku pasti minta kayak kira-kira adegannya tuh keperluannya apa aja ya untuk satu series atau satu film yang akan aku mainkan. Dan itu sinopsisnya nggak akan nyampe ke aku langsung, pasti nyampainya ke tangan orang tua aku dulu, dan aku minta sedetail mungkin. Makanya kayak tadi aku bilang, aku lebih nyaman kalau kerja ditemenin orang tua aku. Jadi pada saat syuting tuh
aku melakukan itu atas izin mereka dan mereka lihat gitu. Dan sebelum melakukan itu kebetulan Pak Angling sama kan mama kan juga main, ada Mbak Keke juga, itu juga mereka sering banget ngobrol sama mama, deket banget. Dan kadang-kadang malah Pak Angling minta mama duduk di kursi sutradara untuk izin gitu, kayak kalau ini gimana, kalau dari angle ini gimana, kalau ini gimana. Jadi segala hal tuh dibicarakan. Jadi tadi aku melakukan semua adegan itu atas izin orang tua dan orang tua aku ada di situ. Sama satu lagi saya baru ingat, tadi adegan yang cukur itu kayaknya mesra banget. Itu gimana tuh, berapa kali take apa sekali take? 2 kali take? Sebenarnya itu lumayan rumit ya, karena itu butuh 2 hari buat nyelesain adegan itu, karena kita udah mulai struggle dengan waktunya, udah ada pasang surut air laut. Jadi adegan itu diselesaikan dalam 2 hari. Hari pertama cuma cukur setengah. Jadi dalam satu malam aku tidur dengan jenggot setengah doang. Jadi aku nggak tidur ngadep kiri biar dingin gitu pipi aku. Dan besoknya baru kelar bagian kanan. Jadi seru juga ya. Promo boleh ya. Zero aja, Rasya aja. Silakan promo. Berempat. Jangan lupa saksikan Jangan lupa Rapat dikit dong. Rapat Dikit ya, rapat. Ayo dikit ya. 46 yuk. 145 8. Gue ngomong jangan lupa saksikan ya. Yang sisanya. Jangan lupa saksikan Santri Pilihan Bunda 2 hanya di tanggal 8 Maret. Jangan lupa saksikan video original series Santri Pilihan Bunda 2 tanggal 8 Maret hanya di video. Oke. Yuk. Oke. 3 2. Jangan lupa saksikan Video original series Santri Pilihan Bunda 2 hanya di video tanggal 8 Maret 2025. Oke.